Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Bukan hasil tak terduga, Inter bisa kalahkan Barcelona. Inter menuju laga ini dengan status sebagai underdog karena kurang konsisten di Serie A, sementara Barcelona datang dengan bekal 6 kemenangan beruntun di La Liga. Meski begitu, pelatih Inter Simone Inzaghi menyebut kemenangan ini bukan hasil yang tidak diduga. Saya akan bilang ini bukan hal yang tidak terduga. Saya kemarin bilang ini kesempatan besar melawan salah satu tim terbaik di dunia. Kami main agresif, penuh determinasi, karena ini satu-satunya cara untuk mengalahkan lawan seperti ini. Kami sudah menunggu lama untuk hari ini, ujar Inzaghi. Barcelona kalah, Andreas Christensen cedera. Barcelona tak cuma pulang dengan kekalahan dari markas Inter Milan. Barcelona juga kehilangan Andreas Christensen yang cedera dan memperparah krisis di lini belakang. Bek asal Denmark itu sudah ditarik keluar pada menit ke-58 karena mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Christensen bisa saja absen sampai 3 pekan, itu berarti Christensen bakal absen di 5 laga Barcelona berikutnya. Cederanya Christensen juga membuat Barcelona menghadapi krisis bek tengah. Barcelona kini hanya punya 2 bek tengah yang fit, yakni Gerard Pique dan Eric Garcia. Barcelona terjebak di rumitnya fase grup Liga Champions. Barcelona berada di situasi sulit di fase grup Liga Champions. Mereka baru meraih 3 poin dari 3 pertandingan, kini peluang lolos ke fase gugur pun terancam. Ini jelas jadi pukulan telak bagi skuad Barca demi menjaga asa lolos. Barca harus menyapu bersih 3 laga yang tersisa. Kami tidak cukup tangguh, pertandingan membuat kami sibuk sendiri. Sekarang kami terjebak dalam situasi kompleks. Di Liga Champions ada 3 laga yang tersisa bagi kami. Kami akan memperlakukan laga-laga tersebut seperti laga final, ujar Xavi. Secerca harapan Eden Hazard yang redup kembali. Eden Hazard sempat semeringah saat jadi pemain pertama yang dipercaya untuk menggantikan Karim Benzema. Ada peluang untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih stabil, namun secerca harapan itu redup kembali. Ancelotti mengklaim bahwa kondisi yang dialami Hazard itu sudah dikomunikasikan. Hazard jadi tidak perlu penasaran alasan dibalik keputusan pelatih tetap mencadangkannya setelah performa yang apik. Ancelotti mengakui bahwa Hazard akan sabar menanti gilirannya bermain. Saat ini sudah sangat jelas bahwa setiap pemain mengetahui situasinya. Saya telah menjelaskan kepada mereka atas apa yang sedang terjadi, ujar Ancelotti. Perubahan formasi salah satu kunci kemenangan Liverpool lawan Rangers. Jurgen Klopp mengubah formasi dasar Liverpool ketika berjumpa Rangers di Liga Champions. Perubahan yang dibuat Klopp berujung positif karena The Reds mengantongi kemenangan dengan formasi barunya. Klopp mengganti formasi dari 4-3-3 menjadi 4-2-3-1. Pada formasi baru itu, Klopp memakai 4 pemain bertipe penyerang. Perubahan itulah yang memang kami butuhkan malam ini. Formasi baru, kami harus mengubah banyak hal. Kami punya banyak peluang, bayangkan jika kami mendapat gol lebih banyak, kata Klopp. Dua bulan tak bikin gol, Liverpool harus evaluasi besar-besaran Darwin Núñez. Manusia 1,5 triliun rupiah Darwin Núñez lagi-lagi jadi bahan gunjingan fans seiring penampilan melempem dia saat Liverpool mengalahkan Rangers. Punya 4 peluang bersih, bahkan di hadapan kiper uzur Rangers 40 tahun itu pun Núñez gagal cetak gol. Liverpool mesti melakukan evaluasi besar-besaran. Bukan hanya dari aspek tim secara umum, tetapi secara khusus mereka harus memikirkan bagaimana cara mengakomodasi bakat Núñez. Alih-alih Klopp adalah penyuka sistem permainan dengan seorang false nine, Núñez yang notabene seorang striker nomor 9 murni tentu sulit menjalankan peran itu. Persaingan kiper utama Chelsea dibuka lebar sampai sebelum Piala Dunia 2022.
Meskipun manajer Graham Potter tidak ingin buru-buru memutuskan sosok yang jadi kiper nomor 1 di era kepemimpinannya, saat ini persaingan itu terbuka bagi dua kiper Chelsea, yakni Kepa Arrizabalaga dan Edouard Mendy. Oleh sebab itu, Potter merasa lebih bijak jika keduanya mendapatkan kesempatan yang sama dalam beberapa laga ke depan sampai sebelum Piala Dunia 2022. Meski begitu, Potter tampaknya sudah menemukan kandidat kiper favoritnya, yaitu Kepa, sang pemain yang sudah 2 musim terakhir tidak pernah jadi pilihan utama memiliki kemampuan yang dibutuhkan Potter. Prediksi Kevin De Bruyne tentang masa depan Phil Foden. Phil Foden selama ini dikenal sebagai pemain sayap potensial milik Manchester City. Usianya masih muda, namun di mata Kevin De Bruyne, rekan setimnya itu akan bermain di posisi tengah di masa depan. Untuk saat ini, De Bruyne merasa bahwa Foden sebaiknya bermain di posisi sayap terlebih dahulu. Posisi sayap akan membuatnya bermain lebih bebas seperti sekarang. Selain itu, ia harus menambah kapasitas stamina dulu sebelum bermain di tengah. Kendati begitu, Foden punya kemampuan unik. De Bruyne menilai pemain berusia 22 tahun itu bisa bermain di banyak posisi. Cabut dari MU, Donny van de Beek bakal gabung klub EPL ini. Ada rumor baru muncul terkait masa depan Donny van de Beek. Gelandang Manchester United itu digosipkan akan bergabung dengan Leicester City di musim dingin nanti. Menurut laporan itu, Leicester City saat ini membutuhkan gelandang baru. Di mata Brendan Rodgers, Van de Beek cocok untuk kebutuhan timnya itu. The Foxes rencananya akan meminjam Van de Beek selama 6 bulan. Mereka ingin mengetes dahulu kemampuan sang gelandang. Jika Van de Beek bisa bermain sesuai dengan ekspektasi mereka, baru The Fox akan mempermanenkannya. Casemiro mulai merasa tak dihargai di Manchester United. Casemiro diduga mulai merasa tidak nyaman di Manchester United karena diperlakukan dengan tidak layak. Gelandang tangguh Brasil itu diyakini mulai berpikir bahwa klub tidak menghargai keberadaannya. Casemiro frustasi di Manchester United karena diperlakukan bak pemain ecek-ecek, terlebih dia hanya nonton dari bench saat pembantaian Manchester City. Peran kecil Casemiro sejauh ini bisa saja membuat sang gelandang merasa tidak dihormati di Manchester United dan ujung-ujungnya akan bikin dia tak bahagia berseragam setan merah. Lupakan rivalitas, supporter bersatu ingin tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Ribuan orang datang ke Stadion Mandala Krida memadati area parkir barat Selasa malam waktu Indonesia bagian barat. Tujuan mereka sama, yakni mendoakan seluruh korban tragedi Stadion Kanjuruhan dan sepak bola Indonesia. Yang menarik, mereka terdiri dari kelompok supporter yang selama ini dikenal punya rivalitas histori, yakni pendukung PSIM Jogja, Persis Solo, dan PSS Sleman. Mataram is love, sebagaimana jargon atau tagar bertebaran di media sosial mendukung aura positif dari acara ini. Mataram bersatu untuk mendoakan dan terselip ketegasan untuk menuntut keadilan dari kasus tragedi Kanjuruhan. Lucas Calvert puji lini serang Bayern Munchen sulit dihentikan. Victoria Pleasant kembali meraih hasil yang sangat mengecewakan. Pasalnya saat mereka tandang ke markas Bayern Munchen di Allianz Arena, Pleasant dipermak dengan skor 5-0. Gelandang Victoria Pleasant, Lucas Calvert, memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh timnya. Calvert memuji kualitas lini serang di Rotten yang diakuinya sangat sulit untuk bisa dihentikan. Kekuatan mereka luar biasa ketika mereka memulai serangan, sulit untuk menghentikannya. Sangat disayangkan kami kebobolan 3 kali dalam waktu yang begitu cepat, ujar Calvert. Daley Blind akui Ajax makin sulit lolos dari fase grup Liga Champions. Bek Ajax Amsterdam, Daley Blind memberikan komentar terkait kekalahan telak yang diterima oleh timnya saat menjamu Napoli dini hari tadi. Ajax dikalahkan oleh tim tamu dengan skor telak 1-6. Dengan hasil tersebut, Ajax tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Blind mengakui bahwa kans Ajax untuk bisa lolos ke babak berikutnya semakin menipis. Kami masih memiliki 3 pertandingan lagi, tetapi kami juga tahu itu tidak akan mudah lolos ke babak berikutnya. Kami harus memperbaiki banyak aspek. Itu satu-satunya cara untuk lolos ke fase gugur, ujar Blind.
Henderson ungkap rekan tim terbaiknya di Liverpool. Jordan Henderson telah bermain bersama beberapa superstar selama bertahun-tahun. Kapten Liverpool itu merasa sulit untuk memilih yang terbaik. Mencoba untuk menetapkan salah satu rekan di atas segalanya bukanlah tugas yang mudah. Hendo mengatakan ketika diminta untuk menyebutkan rekan setim terbaiknya sepanjang karirnya. Melihat kembali seluruh karir saya akan mengatakan bahwa saya harus mengatakan Luis Suarez atau Steven Gerrard. Keduanya adalah pemain yang benar-benar agung dan akan sangat sulit untuk memilih hanya satu, ujarnya. Massimiliano Allegri yakin Angel Di Maria bakal bersinar kontra Maccabi. Massimiliano Allegri mengkonfirmasi bahwa dirinya bakal melakukan perubahan terhadap susunan pemain Juventus ketika menghadapi Maccabi Haifa dengan Angel Di Maria akan bermain sebagai starter. Angel Di Maria melewatkan kemenangan atas Bolonya di akhir pekan kemarin akibat kartu merah yang diterimanya pada laga Serie A sebelumnya kontra Monza. Di Maria merasa jauh lebih baik dan berlatih lebih sering ketimbang yang lain belakangan. Saya yakin dia akan memperlihatkan penampilan yang luar biasa besok, kata Allegri. Legenda Inter Milan segera ditunjuk sebagai manajer baru Sampdoria. Menyusul rentetan hasil buruk di awal musim Serie A 2022-2023, manajemen Sampdoria memutuskan untuk memecat pelatih Marco Giampaolo pada akhir pekan lalu. Manajemen Sampdoria sudah punya calon pelatih baru untuk menangani Emil Audero dan kawan-kawan. Sosok tersebut ialah Dejan Stankovic, yang pada saat masih aktif bermain dulu dikenal sebagai salah satu gelandang legendaris milik Inter Milan. Manajemen Ilsam sudah menggelar pertemuan dengan Stankovic dan pria asal Serbia itu hanya perlu menunggu waktu saja untuk diumumkan sebagai arsitek klub yang baru. Rafael Leao tak ada apa-apanya dibanding dua bintang MU. Setelah tampil apik dalam membantu AC Milan merengkuh titel Scudetto musim lalu, nama Rafael Leao kini dilulukan sebagai salah satu winger terbaik di Eropa. Namun, mantan penyerang AC Milan yaitu Antonio Cassano malah tidak sependapat dengan hal tersebut. Cassano justru menyebut jika kualitas Leao tidak ada apa-apanya dengan pemain-pemain lain yang bermain di luar Serie A. Cassano bahkan mengatakan jika dua penggawa Manchester United yaitu Jadon Sancho dan Marcus Rashford kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan Leao. Kalahkan mantan, malam yang spesial buat kiper Inter Andre Onana. Kiper Inter Milan Andre Onana merasa sangat senang bisa membantu timnya meraih kemenangan atas Barcelona. Tampil di Giuseppe Meazza, Nerazzurri bisa mengalahkan Blaugrana dengan skor tipis 1-0. Kemenangan atas Barcelona terasa spesial buat kiper Inter Milan Andre Onana, sebab pemain asal Kamerun tersebut sebelumnya pernah menimba ilmu di Akademi Blaugrana. Gawang Inter tidak kebobolan saat menghadapi Barcelona. Onana sangat senang dengan pencapaiannya tersebut dan berharap timnya bisa terus meraih hasil yang bagus setelah pertandingan ini. Xavi berhenti hubungkan Lionel Messi dengan Barcelona. Manajer Barcelona Xavi Hernandez memberikan komentar terkait kabar Lionel Messi yang akan kembali ke La Blaugrana usai kontraknya habis di Paris Saint-Germain. Xavi meminta media berhenti menghubungkan Messi dengan timnya. Xavi ingin memberikan Messi keleluasaan menghabiskan sisa kontraknya bersama PSG dan tidak mengganggunya dengan pertanyaan mengenai klub asal Katalan tersebut. Untuk saat ini, Barca tampaknya tak terlalu membutuhkan kehadiran Messi. Salah satunya karena mereka sudah melewati mesin gol baru dalam diri Robert Lewandowski. Christophe Galtier PD, PSG bisa kalahkan Benfica. Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Galtier mengakui bahwa dirinya sudah tak sabar untuk menghadapi Benfica di matchday ketiga grup H. Jelang pertandingan tersebut, Galtier mengaku sangat antusias mengingat Benfica merupakan tim yang belum pernah tersentuh oleh kekalahan pada musim ini di Liga Portugal dan Champions League. Galtier mengakui bahwa The Eagles sebagai tim yang akan sulit untuk dikalahkan, namun Galtier tetap yakin dengan kualitas para pemainnya dan dia sangat yakin timnya bisa mengalahkan Benfica di kandangnya. Nah itulah
berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!